Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Eser Zona. Mungkin kita semua sepakat jika hukum seringkali menjadi keinginan tirani tatkala hukum tersebut melanggar hak-hak individu. Saat itu terjadi, apa yang bisa dilakukan non-penguasa? Rakyat kecil misalnya. Tak ada, benar-benar tak ada. Banyak dari mereka yang sedikit memiliki keberanian untuk melawan tirani. Oleh karenanya, mereka butuh sosok yang dapat membackup guna melawan kesewenang-wenangan para penguasa. Dan sosok semacam itu dapat kita lihat dalam film berjudul Sarai Nodu. Dibintangi oleh sang stylist star Allu Arjun, garapan sutradara Boyapati Srinu, dan dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda mantan anggota militer yang tak segan menegakkan keadilan dengan hukumnya sendiri. Cerita film berkutat pada konflik yang terjadi antara anak sekretaris menteri dan anak kepala menteri. Tentang hal apa yang melatar belakangi terjadinya konflik tersebut dan bagaimana kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Cerita bermula kala seorang pemuda bernama Vairam Danus, anak seorang Chief Minister atau CM, di Indonesia lebih familiar dengan sebutan Ketua Menteri, mendatangi seorang pria tua dengan maksud mendesak penandatanganan aset tanah milik Pak Tua itu untuk dijual kepadanya. Pak Tua yang menentang akhirnya mendapat hantaran kilat ke alam baka. Di tempat lain, para wanita keluarga mantan anggota militer yang gugur bertugas dan mendapat lahan pertanian sebagai santunan bentuk asuransi sosial mendatangi seorang pengacara sebab mereka tengah menghadapi gangguan dari seorang kontraktor bernama Masud Pahelwan yang merebut lahan mereka secara paksa. Di mana baik polisi, MLE, dan sejenisnya tak ada yang berani menghadapi kontraktor sekaligus preman tersebut. Mendengar nama Masud disebut, pengacara yang tadinya hendak menangani kasus tersebut mendadak mengembalikan file yang calon kliennya bawa. Sang pengacara nampak ketakutan mengingat perangai Masud yang dikenal kejam dan tak segan melakukan tindak kekerasan kepada siapapun penghalang tujuannya. Para wanita itu terus memohon hingga sang pengacara menyarankan mereka menemui pengacara lain bernama Sripati. Sripati adalah satu-satunya pengacara yang enggan masuk pengadilan apalagi berdebat dalam persidangan. Tapi, ia jugalah satu-satunya pengacara yang digadang dapat memenuhi permintaan para wanita itu. Diketahui Sripati memiliki putra, lebih tepatnya keponakan yang sudah dianggap sebagai putra sendiri. Pemuda itulah alasan dibalik nama Sripati kondang di antara jajarannya. Sebab putranya, Gana, adalah perisai Sripati dalam menangani kasus-kasus yang tak mendapat keadilan sekalipun telah melibatkan pengadilan. Seperti dalam kasus ini, Sripati dan Gana mulai beraksi. Mereka mendatangi Masud dan gengnya, berniat merebut kembali hak janda mantan anggota militer yang telah dirampasnya. Gana bertarung dengan ganas, melibas habis anak buah Masud dan membebaskan menantu sang janda. Sedikit kita bahas profil Gana. Jadi Gana ini adalah seorang pemuda, boleh dikatakan pengangguran, berasal dari kalangan menengah ke atas. Hobinya berkelahi memerangi para pelaku kejahatan yang lolos dari hukuman sebab kesalahan dalam sistem hukum. Ia dibesarkan oleh adik ayahnya, Sripati, seorang pengacara. Ayahnya Umapati adalah Chief Secretary atau Kepala Sekretaris Negara. Hubungan Gana dan ayahnya tak sehangat hubungan Gana dengan sang paman. Umapati acap kali mencaci maki Gana sebab pemuda itu meninggalkan militer dan nampak tak memiliki tujuan hidup. Meski begitu, Sripati dan istrinya yang tak memiliki anak sangat menyayangi Gana layaknya putra kandung. Suatu hari, Umapati kedatangan Jai Prakas, kawan lamanya, dalam misi memohon pertolongan Umapati untuk membantunya menghadapi kekacauan desa tempat tinggalnya yang makin hari makin menjadi sebab ulah sang anak kepala menteri Vairam Danus.
Jadi gini, Danus menginginkan lahan desa tempat tinggal Jai dan penduduk lainnya untuk dibangun sebuah proyek kilang minyak. Rencananya, mereka akan tanam jaringan pipa di bawah lahan tersebut. Padahal, tanah itu lebih berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian sebagai mata pencarian utama penduduk setempat. Danus memaksa penduduk menjual lahan mereka kepadanya. Menurut Jai, sebenarnya para penduduk rela melepaskan lahan pertanian mereka jika itu untuk pembangunan seperti jalan, rumah sakit, sekolah, bandara, atau sejenisnya yang tergolong sebagai fasilitas penunjang guna kemudahan mobilisasi mereka. Sebab dengan pembangunan sarana dan prasarana semacam itulah, sebuah desa lebih memungkinkan untuk semakin berkembang dan maju. Masa depan generasi muda pun akan terjamin. Lain halnya jika yang berdiri adalah sebuah industri. Sebab berdirinya industri di tengah-tengah pemukiman tentu akan berdampak pada tercemarnya suatu lingkungan. Dengan penuh semangat, Jai menjelaskan hal tersebut kepada Umapati. Namun, sia-sia. Sebab Umapati pun tak dapat berkutik jika menyangkut anak sang CM. Umapati justru kembali mengingatkan Jai supaya menjaga putrinya. Sebab Danus adalah tipikal pemuda arogan dan egois yang tak sudi urusannya dicampuri dan tujuannya dihalangi. Berurusan dengan Danus sama halnya menggali lubang kubur sendiri. Begitulah ucap Umapati. Kemudian situasi yang sempat menegang kembali tenang ketika Umapati menawarkan perjodohan antara putranya Gana dengan putri Jai Prakas Mahalaksmi. Ia berkata hendak mengirimkan putranya untuk melihat putri Jai. Jai pun tak menolak perjodohan itu. Dari kesepakatan itulah, esok harinya Umapati berpesan kepada Gana untuk menemui Mahalaksmi, anak dari kawan lamanya Jai Prakas, seorang mantan perwira dan politikus yang tulus mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Bersama Sripati, Gana dikirim ke desa tetangga untuk segera menemui calon pengantinnya. Berangkatlah mereka, namun di tengah jalan, Gana tiba-tiba menghentikan laju mobil ketika pandangannya tertuju kepada seorang gadis cantik yang tengah menyapu jalan. Gana tertarik dengan gadis itu. Ia pun menggodanya. Gadis itu nampak kesal, tapi memang itulah yang diharapkan Gana. Saat mereka tengah berdebat, seketika datang para awak media meliput. Dari situ barulah diketahui jika gadis tersebut adalah seorang MLA lokal. Ia bernama Hansita Reddy. Di waktu yang sama, Danus kedatangan dua orang tamu, seorang pebisnis papan atas Prasad Kumar dan putranya Virindra. Mereka datang bukan semata-mata untuk kunjungan, melainkan untuk melakukan negosiasi penawaran harga. Prasad dan putranya meminta perlindungan Danus atas kejahatan yang telah dilakukan putra Prasad. Jadi gini, malam itu putra Prasad, Virendra, telah melakukan pelecehan terhadap seorang mahasiswi. Karena gadis itu terus meronta, Virendra menamparnya kuat-kuat hingga gadis tersebut tewas di tempat. Kini kabar pembunuhan itu telah merebak dan terendus media. Sebab itulah, Prasad membawa putranya menghadap Danus untuk membebaskan sang putra dari jerat hukum. Bukan hal sulit bagi Danus menyelesaikan masalah itu, asal kocek yang dirogoh dari kantong pebisnis tersebut bernilai fantastis. 300 hektar tanah Danus minta sebagai imbalannya, dan pertemuan itu pun telah mencapai kesepakatan. Esok harinya Hansita didatangi oleh sepasang suami istri yang mengadukan tentang kasus pelecehan dan pembunuhan yang menimpa putri mereka, Mahima. Rasa empati timbul dari hati Hansita. Ia pun berjanji akan membantu pasutri itu mendapatkan keadilan atas kemalangan yang menimpa Mahima. Hansita bertekad akan mengumpulkan dan menyerahkan bukti kepada pengacaranya. Secerca harapan pun didapat kedua orang tua korban. Esok harinya, Gana dan sang paman telah kembali dari desa. Sepulang dari sana, Gana menceritakan hasil pertemuannya dengan Mahalaksmi, di mana Mahalaksmi menolak perjodohan sebab Gana memiliki hobi berkelahi. Penjelasan Gana membuat Umapati makin putus asa dengan masa depan putranya. Meski begitu, paman dan bibinya senantiasa membela Gana. Sementara itu, upaya Gana mendekati MLA muda tetap berlanjut. Bahkan ia mendatangi kediaman Hansita dan berani mengaku sebagai kekasih sang MLA kepada para pengawal Hansita dengan tingkah sedikit gilanya. Hansita yang tak ingin Gana semakin berbicara ngelantur, akhirnya meminta Gana menemuinya.
Lagi-lagi pemuda itu menggoda Hansita dengan memberinya sepucuk surat dan berkata akan membuat sang MLM muda itu jatuh cinta dalam waktu singkat. Tak hanya itu, Gana juga menelpon Hansita sebagai upaya lain mendapatkan hati MLM muda tersebut. Namun esok harinya, Umapati membanting handphone Gana sebab ternyata Hansita melaporkan gangguan pemuda itu kepada pihak berwajib. अरे ये क्या किया? अभी नया खरीदा. Tanpa mencari tahu latar belakang Gana, Hansita meminta polisi dan politisi senior melacak nomor telepon Gana yang sebenarnya terdaftar dengan nama sang ayah. Polisi dan politisi senior itu menegur Umapati. Mereka menyangka Umapati lah yang menggoda Hansita, seraya menyerahkan kembali surat yang telah diberikan Gana kepada MLM muda itu. Jadi itulah yang menyebabkan Umapati marah kepada Gana. Namun pemuda itu tak pernah mengambil hati perkataan sang ayah, karena esok harinya tingkah Gana merayu Hansita semakin menggila. Ia berani memberikan MLM muda itu sebuket bunga di tengah-tengah Hansita mengadakan jumpa pers. अरे MLA मैडम, I love you. Siang itu demonstrasi diadakan di depan gedung pengadilan. Ketika itu Gana sedang menunggu pamannya. Para pendemo menuntut keadilan dari kasus pelecehan dan pembunuhan seorang gadis bernama Mahima, di mana tempo hari orang tua korban mendatangi Hansita. Kasus tersebut dilakukan oleh Virendra, putra pebisnis Prasad Kumar yang diam-diam telah meminta perlindungan Danus, putra si M. Media pun meliput secara live di sana. Kegaduhan makin bertambah ketika Virendra tiba bersama ahli hukumnya disertai anak buah Danus. Gana melihat Hansita yang nampak tegang. Penasaran dengan apa yang tengah terjadi, Gana mengajak Sripati mengikuti jalannya sidang terakhir kasus Mahima di pengadilan siang itu. Persidangan yang digelar berlangsung alot sebab kuasa hukum pihak penuntut tak kunjung tiba. Melihat situasi yang makin runyam, Gana menyarankan pamannya Sripati untuk mengambil alih kasus itu. Namun permohonan ditolak sebab bagaimanapun uang telah mendominasi persidangan. Kuasa hukum Virendra mampu membuktikan postmortem korban bahwa ketika peristiwa berlangsung Mahima ditemukan tengah berbadan dua. Dengan kata lain, mereka menyebut Mahima bukan gadis baik-baik. Tentu saja hal itu bak sebuah tamparan keras bagi kedua orang tua korban. Sebab mereka yakin putrinya tak seperti yang dituduhkan. Pasti ada permainan dalam persidangan itu. Govinda Raju, kuasa hukum Virendra, berhasil memutarbalikkan kasus. Govinda mengatakan jika Mahima bertujuan memeras Virendra. Setelah mendengar penjelasan dan alasan serta bukti-bukti sanggahan dari kuasa hukum Virendra, hakim pun memutuskan mendukung argumen Govinda dan justru mendakwa orang tua Mahima atas tuduhan laporan palsu. Hari itu juga, kasus pun ditutup. Semua yang hadir dalam ruang sidang dan merasakan ketidakadilan bagi Mahima dan orang tuanya hanya bisa tertegun tanpa berbuat apapun. Hal itu pula lah penyebab orang tua Mahima melakukan aksi protes dengan bundir. Keduanya lompat dari lantai atas pengadilan dan jatuh tepat di depan Gana. Gana yang mengendus kecurangan-kecurangan dalam persidangan tadi memutuskan hendak bertindak menggunakan hukumnya sendiri sebab hukum yang berlaku telah tumpul. Hukum bekerja hanya untuk orang kaya. Gana yang mengetahui jika Virendra dan kuasa hukumnya yang harus bertanggung jawab atas kematian orang tua Mahima, ia pun mulai beraksi memukuli Govinda dan juga memotong kedua kaki Virendra. Danus tersentak ketika melihat pemandangan mengerikan di depannya, di mana ia menemukan Govinda dan Virendra luka parah. Mengetahui hal itu, Danus pun murka. Berani-beraninya ada yang mencelakai kliennya. Dari situlah, ia menganggap ini adalah tantangan bagi pengaruhnya. Siang itu, Umapati meminta Gana untuk ikut dengannya dalam acara menjelang pelepasan masa jabatan DJP. Pada acara itu, DJP mengajak Gana berbicara empat mata. DJP banyak tahu tentang aksi dan keberanian pemuda itu. Ia mendukung Gana, namun DJP berpesan supaya Gana berhati-hati dan tidak terlibat dengan orang-orang yang terhubung dengan hukum dan sistemnya. Di waktu yang sama, Danus dan anak buahnya pun datang.
Mendengar nama Danus disebut, terlintas kembali wajah-wajah korban ketidakadilan atas perlindungan pemuda itu kepada para pelaku kejahatan. Danus yang saat itu memaki DJP karena telah memanggil namanya, tiba-tiba tatapannya terhenyak ketika melihat sorot mata kemarahan yang terpancar dari pandangan Gana. Beruntung Sripati segera menjauhkan Gana dari sana. Namun Danus yang curiga memerintah anak buahnya, Raffi, untuk mencari tahu tentang Gana. Dan tak selang beberapa lama, Gana dengan cekatan mengirim Raffi ke alam baka. Selanjutnya, seolah tak pernah terjadi apapun, Gana melangkah gontai mendekati Hansita yang saat itu baru saja tiba. Mereka berbincang-bincang dan tanpa sadar, Gana telah berhasil memikat hati MLE muda itu. Esok harinya Hansita datang ke kediaman keluarga besar Gana atas undangan dari istri Sripati. Di sana di depan keluarga besar Gana, Hansita membalas cinta Gana dan bersedia untuk menikah dengannya hanya jika Gana bersumpah di hadapan Tuhan bahwa ia akan berdiri di belakang Hansita dan tidak akan pernah lagi berkelahi. Mendengar hal itu, Gana sempat berpikir untuk mundur saja sebab ia bukan tipikal pria di bawah kontroling wanita. Namun keluarganya mendesak dan memaksa Gana menerima saja persyaratan Hansita. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Gana pun setuju. Esoknya pengambilan sumpah hendak dilaksanakan di sebuah kuil. Sebenarnya ada keraguan dalam benak Gana ketika hendak melakukan pengambilan sumpah, sebab ia merasa itu bukan pilihannya, itu bukan tujuan hidupnya. Jika sumpah terjadi, bagaimana lagi ia bisa menegakkan keadilan di negerinya yang hukum hanya bisa bekerja untuk orang kaya jika ia setelah ini hanya berdiam diri saja? Begitu pikirnya. Namun tiba-tiba seorang gadis berlari memanggil namanya. Gadis yang terluka parah itu tak lain adalah Mahalaksmi yang lari dari gerombolan orang yang mencoba membunuhnya. Hansita sempat ingin menghalangi Gana menyelamatkan Mahalaksmi, tapi Gana tak tahan lagi melihat penderitaan terpampang di depan matanya. Gana membentak Hansita, lalu Hansita pun melepaskan genggamannya. Gana mengangkat Mahalaksmi yang terluka dan memberikan keberanian pada gadis itu seraya memukuli semua orang yang mencoba membunuh Mahalaksmi. Gana pun bertarung dengan gerombolan preman itu dan melumpuhkan semua tanpa sisa. Setelah pertarungan di kuil, Mahalaksmi dibawa pulang ke rumah Gana dan menceritakan rentetan peristiwa yang telah dialaminya. Semua berawal ketika Gana mendatangi Mahalaksmi untuk perjodohan beberapa hari yang lalu. Jadi sebenarnya Mahalaksmi tidak menolak Gana. Saat itu Gana telah menyelamatkan Mahalaksmi dari don lokal Obul Redi yang bekerja untuk Danus. Mahalaksmi ditawan sebab Jai Prakas, ayahnya, mewakili penduduk desa menolak untuk menjual lahan-lahan kepada Danus dan melindungi para petani. Tepat saat itulah Gana datang membebaskannya. Namun entah mengapa saat itu Gana menolak menikah dengan Mahalaksmi. Sedikit kecewa, tapi Mahalaksmi mencoba berlapang dada. Setelah kepulangan Gana itulah, Obul bersama Danus mendatangi penduduk desa. Mahalaksmi menjelaskan bagaimana Danus mencoba memeras ayahnya. Penolakan penduduk desa membuat Danus marah dan akhirnya membunuh para petani. Melihat hal itu, Mahalaksmi bertindak. Ia turun tangan menampar dan menghina Danus bahwa Danus bukanlah pria sejati seperti Gana, di mana Danus hanya berdiri di hadapan orang-orang yang dibayarnya saja. Merasa diremehkan, Danus hendak membunuh Mahalaksmi, namun dihalangi oleh ayahnya. Jai meminta Mahalaksmi berlari sebisanya menemui Gana. Selama 4 hari, ia terus berlari tanpa makanan untuk menemukan Gana yang ia cintai. Hansita turut mendengar penuturan Mahalaksmi. Barulah ia sadar jika kekerasan dan sikap main hakim sendiri yang dilakukan Gana adalah suatu kebenaran dalam menegakkan keadilan yang tak didapat di pengadilan. Dengan berlapang dada, Hansita berkata, jika Mahalaksmi lebih tepat mendampingi Gana dan bukan dirinya. Namun, kapanpun ia siap membantu tatkala Gana membutuhkan pertolongannya. Dari situlah Gana memutuskan untuk menyelesaikan masalah Mahalaksmi. Saat Mahalaksmi sedang menjalani perawatan luka-lukanya di rumah sakit, Danus menculiknya.
Namun Gana bukan orang bodoh. Ia sengaja menjebak Danus setelah mengintimidasi salah satu anak buah Danus. Danus yang mengira telah berhasil menculik Mahalaksmi kaget saat melihat Gana ada di dalam rumahnya. Perkelahian pun tak terelakkan. Seketika ia memukuli anak buah Danus dan mencoba membakar Danus hidup-hidup. Tetapi Mahalaksmi mengingatkan Gana bahwa Danus tak seharusnya mati dengan mudah, mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan pemuda itu. Penyerangan terhadap anak CM tersiar di semua media. Polisi mengusut kasus ini dan penyelidikan mengarah kepada Gana. Gana sempat ditanyai atas serangan itu, tetapi dengan cerdas ia mengklaim bahwa orang lain mengalahkan Danus. Dramanya mendapat dukungan dari DGP. Bersama DGP, Gana berangkat ke desa Mahalaksmi guna menggiring opini publik untuk menemukan kebenaran dan bukti-bukti kejahatan yang telah Danus lakukan. Rencana nyaris gagal saat Obul menawan para penduduk yang tersisa ketika polisi tiba. Namun saat Gana datang, seketika Obul berubah pikiran dan membongkar kekejaman Danus di desa itu. Media dibuat gempar oleh pemberitaan tersebut. Massa banyak mengecam supaya CM turun dari jabatannya. Aksi protes pun terjadi di mana-mana. Namun bukan Danus namanya jika menyerah begitu saja. Bahkan kali ini CM terlibat dalam aksi penyerangan terhadap DGP dan upaya pembunuhan Umapati. Tetapi Sripati menghalangi hingga peluru melukainya. Hal itu terjadi di kantor DGP. CM memberitahu Umapati untuk memanggil Gana supaya membuat pemuda itu menyerah kepada Danus. Gana pun tiba. Ia syok melihat Sripati terluka parah. Demi Sripati, Gana rela menyerah dan dipukuli serta ditikam oleh Danus berikut anak buahnya. Tak disangka CM memerintah Danus untuk membunuh Sripati. Hal itu yang membuat Gana seketika marah dan dalam hitungan menit saja ia membunuh para anak buah Danus dan CM. Selanjutnya Gana melawan Danus dan memenggal kepala Seiko itu dengan kapak saat Danus mencoba menabrak ayah dan pamannya. Danus pun tewas seketika. Kematian CM dan anaknya kembali menggemparkan jagat media. Dan untuk membebaskan Gana dari segala macam tuduhan, sebuah karangan cerita dibuat dan diucap oleh Gana serta DGP. Mereka mengatakan jika CM dan Danus terbunuh ketika mencoba melindungi DGP dari serangan teroris yang tak dikenal. Karena bagaimanapun negara tetap membutuhkan sosok seperti Gana untuk menegakkan keadilan yang tak didapat dari pengadilan, bukan? Pada akhirnya, Gana yang sudah mendapat tempat di hati masyarakat mencalonkan Hansita sebagai calon CM baru. Dan film pun selesai.